Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 651 Pengorbanan Lin Zier. Semula kompetisi tahun ini antara 4 sekte besar dilakukan dalam bentuk arena pertarungan, dengan murid-murid dari 4 sekte besar bersaing satu persatu untuk menentukan pemenang akhir. Namun, Lin Zier meminta penguasa istana Changhai Yuntai untuk mengubah aturan kompetisi dan menetapkannya di Gunung Qingtian. Tujuannya adalah untuk melanjutkan pertempuran di mana Lin Zier dikalahkan oleh Lin Bai setahun yang lalu. Metode serupa, lokasi serupa, Lin Zier akan mengubah keberhasilan atau kegagalan pertarungan terakhir. Hari ini, Lin Zier bertekad untuk membunuh Lin Bai dan membalas rasa malunya sebelumnya. Lin Bai, ambil nyawamu. Teknik rahasia jiwa bela diri. Telapak tangan dewa kuno. Lin Zier tiba-tiba bergerak, membawa kekuatan langit dan bumi. Teknik rahasia jiwa Wu mengguncang kehampaan, dan menyerang dengan telapak tangan. Qi yang menakutkan dimobilisasi dari tubuh Lin Zier. Sebuah sidik jari besar terkondensasi di udara yang menutupi langit dan matahari. Sebuah telapak tangan dihantam dengan kekuatan suci yang cemerlang. Kekuatan besar menghancurkan bumi di sepanjang jalan, menyebabkan Gunung Qingtian retak sedikit demi sedikit di bawah telapak tangan ini, runtuh, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Mata Lin Bai menyipit, dia melepaskan Duan Changhai dari tangannya, dan berkata dengan dingin, Duan Changhai, aku tidak akan membunuhmu hari ini, aku akan menjaga hidupmu dan membiarkanmu menjadi saksi. Aku akan tetap melakukannya hari ini. Sama seperti setahun yang lalu, kalahkan Lin Zier. Dalam pertempuran hari ini, Lin Zier akan mati, atau aku, Lin Bai, akan mati. Niat pedang. Gunung dan sungai akan sunyi selamanya. Saat Lin Bai melemparkan Duan Changhai keluar, ada getaran keras pada pedang Qingge, dan niat pedang yang membubung ke langit menyebar ke segala arah. Niat pedang melilit kekuatan langit dan bumi, dan menebas dengan satu pedang. Kekuatan mengerikan itu tiba-tiba meledak. Gemuruh. Ada getaran di puncak Gunung Qingtian, dan kekuatan yang kuat berdampak, menghancurkan semua awan dalam jarak 10.000 mil. Bunuh. Satu hembusan pedang langsung membunuh. Saat Lin Bai meraih telapak tangan Lin Zier, sayap angin dan guntur melintas, membuat sosok Lin Bai dengan cepat mendekati Lin Zier. Pedang itu ditebas, dan bayangan pedang di seluruh langit turun seperti jaring. Cahaya pedang abu-abu menonjol dari kehampaan dan menyerang Lin Zier seperti ular berbisa. Duan Changhai segera bangkit dan bersembunyi di tempat yang aman. Dia menatap pertempuran yang menentukan di puncak gunung dengan mulut terbuka dan berseru, kekuatan semacam ini, jauh melampaui apa yang bisa saya kejar. Dengan, ya Tuhan, Lin Bai sebenarnya adalah monster yang setingkat dengan Lin Zier. Aku benar-benar lolos dari kematian di tangan monster. Duan Changhai memiliki kegembiraan di wajahnya sehingga sulit untuk menyembunyikannya pada saat ini. Bayangan pedang di seluruh langit menebas dengan marah, dan cahaya pedang abu-abu terus mengenai tenggorokan Lin Zier. Huff, tipuan yang luar biasa. Lin Zier bergoyang, mundur 100 meter, menjentikkan tangan gioknya, dan aliran cahaya ilahi berwarna-warni meledak dari ujung jarinya. Cahaya penghancur dewa kuno. Cahaya penghancur dewa 7 warna ini menyerang dengan kekuatan menembus langit dan bumi. Sebuah kekuatan yang kuat menghantam pedang Lin Bai. Bang! Suara keras datang, dan semua serangan Lin Bai langsung dihancurkan oleh jari ini. Lin Bai tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa, matanya bersinar terang. Aliran niat pedang memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Nafas yang luas, agung, besar, dingin, sunyi, dan dingin tiba-tiba memenuhi kehampaan. Kekuatan supernatural. Feng Huak Shuiwei. Lin Bai melompat, ujung pedangnya melonjak ke langit, dan niat pedangnya melonjak ke awan. 4 pedang ditebas dalam kemarahan, 4 energi pedang yang menakutkan menghancurkan langit, dan bergegas menuju Lin Zier seperti menghancurkan langit dan bumi. Di dunia di mana keempat pedang energi ini bergejolak, rasanya dunia telah menjadi akhir dari dunia. Energi pedang yang menakutkan menghancurkan dunia dan dunia. Teknik rahasia jiwa bela diri. Bermimpi kembali ke dunia kuno. Lin Zier melihat 4 serangan pedang Lin Bai datang begitu cepat dan keras, dan dia segera berbalik dan berbalik. Aura sunyi menyebar dari tubuhnya. Nafas ini, dengan perasaan perubahan hidup yang kuat, sepertinya datang dari tahun prasejarah yang tak terbatas dan jauh. Tiba-tiba, bayangan memenuhi udara di atas kepala Lin Zier. Dalam bayangan, samar-samar Anda bisa melihat pegunungan yang luas. Tetapi pada saat ini, Lin Zier mengulurkan tangan dan meraihnya, dan pegunungan buram langsung terkonsentrasi di tangan Lin Zier, dan dia meninju dengan keras. Rumble. Kekuatan yang mengguncang langit dan bumi berdesir. Pukulan itu menghantam dan bertabrakan dengan 4 pedang energi Lin Bai. Terjadi ledakan keras yang mengguncang bumi. Sebuah kekuatan besar meledak di puncak Gunung Qingtian, gunung yang menjulang tinggi ini,
yang telah berdiri di pulau gantung selama ratusan tahun, langsung hancur oleh pukulan ini dan runtuh. Kekuatan tabrakan berubah menjadi gelombang kejut yang kuat, menumbangkan semua pohon dalam jarak 1 kilometer dari Gunung Qingtian. Asap dan debu setinggi ribuan kaki membubung ke langit, lalu jatuh setelah beberapa saat. Dan saat asap dan debu turun, semua prajurit yang menyaksikan pertempuran ini merasa ngeri. Lin Bai dan Lin Zier sama-sama melayang di udara. Lin Zier menggunakan teknik pengendalian angin. Sayap angin dan guntur di belakang Lin Bai bergetar. Lin Bai dan Lin Zier saling berhadapan dalam jarak 100 meter. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Lin Zier, dan dia berkata, hanya dalam 1 tahun, kamu telah tumbuh ke titik di mana kamu bisa melawanku dengan roh bela diri kelas 1 tingkat kuning. Itu sudah sangat luar biasa sulit. Pakaian Lin Bai compang camping, pucat, dengan darah di sudut mulutnya, dia perlahan mengangkat pedang Qingge dan berkata dengan suara dingin, berhenti bicara omong kosong, kamu belum mengalahkanku. Jangan bicara dengan aku dengan nada kemenangan seperti itu. Lin Zier dia tertawa dengan ejekan, haha, apakah kamu benar-benar berpikir ini semua kekuatanku? Sudah kubilang, beberapa gerakan tadi hanyalah pemanasan. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Lin Bai, apakah kamu siap untuk menyembah dewa-dewamu? Cahaya ilahi tiba-tiba muncul di atas kepala Lin Zier. Tiba-tiba, tubuh Lin Zier menjadi khusyuk, dan aura suci muncul dari tubuhnya. Cahaya ilahi yang muncul dari atas kepalanya memenuhi bagian atas kepalanya dan perlahan berubah menjadi altar kuno. Ada banyak rune kuno yang terukir di altar ini, memancarkan kesunyian dan perubahan tahun prasejarah. Tulang harimau. Lin Zier berteriak sedikit. Tiba-tiba, tulang yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul di atas altarnya. Tulang emas ini memiliki aura kekerasan seperti binatang buas. Tanduk. Tumpukan tanduk melayang di atas altar. Sepasang tanduk itu bagaikan kaisar di hutan, mulia dan luar biasa, menjulang tinggi di atas segalanya. Taring ular. 2 gigi tajam yang memancarkan cahaya sedingin es melayang. Cahaya dingin pada gigi dan kekuatan yang membuat jantung berdebar membuat Lin Bai merasa sedikit berdebar. Tanduk. Sepasang tanduk hitam, tajam seolah mampu menembus langit. Kekuatan liar di atas tanduk sangat besar dan tidak terbatas. Cakar elang. Sepasang cakar elang, sangat tajam, dapat dengan mudah merobek langit. Tulang harimau, tanduk rusa, gigi ular, tanduk, dan cakar elang semuanya muncul di altar. Lin Zier tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, awal dari kekacauan, roh langit dan bumi, tanggapan dewi, kaisar celing, tulang harimau, martabat rusa, racun ular, kegilaan dari banteng, ketajaman elang, menembus kehampaan, membuka dunia. Di hutan belantara, aku, Lin Zier, berdoa ke langit untuk menjawab pertanyaan dan menyambut jiwa orang mati untuk kembali ke tubuhku. Aula Pahlawan. Dewa Perang di Hutan Belantara. Dewa Hukuman. Bab 652 Dewa Perang yang Hebat. Hukuman. Aula Pahlawan. Dewa Perang. Dewa Hukuman. Lin Zier meraung dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba angin aneh bertiup dari langit dan bumi, entah dari arah mana angin ini datang atau dari mana datangnya. Tapi Lin Bai merasakan bahwa dalam angin ini, dewa lain yang telah lama tertidur terbangun. Altar yang megah dan terpencil di atas kepala Lin Zier, tulang harimau, tanduk rusa, gigi ular, tanduk, dan cakar elang semuanya meledak dengan cahaya terang. Seluruh altar berputar dan berubah menjadi pusaran air pucat. Lin Bai terkejut dan melihat ke pusaran air. Dia melihat sosok kekar, memegang kapak perang di satu tangan dan perisai di tangan lainnya. Tapi dia tanpa kepala, dengan payudara sebagai mata, pusar sebagai mulut, dan mayat. Pria yang tergantung di pinggangnya. Celana naga muda itu terbuat dari sisik naga dan tidak bisa dihancurkan. Dewa Perang yang Hebat. Hukuman. Saat dia muncul, dunia meratap, segalanya menjadi sunyi, gunung-gunung runtuh, dan semua monster dalam jarak 100.000 mil dari istana Changhai Yuntai menjerit kesakitan. Fei Tianpeng dari Sekte Lingjian berteriak kaget, dan dengan putus asa melepaskan diri dari kekangan istana Changhai Yuntai dan terbang menjauh. Sepertinya monster-monster ini bertemu musuh alaminya. Ketika Li Sanxing melihat pria tanpa kepala ini, dia segera berseru, Tuan, itu adalah dewa perang di zaman kuno. Hukuman. Ling Tianzi mengangguk sedikit, di zaman kuno, di masa awal seni bela diri, manusia ras tidak seperti sekarang ini. Kuat, melawan monster dan binatang buas di dunia yang luas, hidup bersama dalam suku. Di dalam suku, ada pejuang kuat yang dapat melindungi perdamaian suku. Mereka tidak terkalahkan dan memiliki keilahian alami kekuatan. Mereka tidak hanya bisa melindungi keamanan suku, dan membunuh monster untuk membawa makanan ke suku. Namun, orang-orang kuat dan pejuang yang kuat akan menjadi tua dan mati. Ketika para pejuang yang tak terkalahkan ini mati, suku akan menderita lagi kapan binatang buas menyerang,
di bawah cakar binatang buas, suku tanpa prajurit tidak punya pilihan selain dimakan Putri Duyung. Mereka hanya bisa memohon kepada mantan dewa perang dan para pemberani untuk kembali dan melindungi keselamatan suku. Selanjutnya, setiap suku di antara mereka, para pahlawan yang telah mati diabadikan sebagai roh kepahlawanan, sehingga membentuk aula pahlawan. Pada zaman dahulu, setiap suku menentukan kuat atau tidaknya suku tersebut berdasarkan jumlah roh kepahlawanan. Di aula pahlawan, kekuatan suku ditentukan. Kepahlawanan mati, mereka disembah oleh prajurit suku dan menghasilkan kekuatan yang kuat. Ini disebut kekuatan keinginan semua makhluk hidup. Tetapi mustahil bagi prajurit biasa untuk berkomunikasi dengan para dewa dari roh pahlawan untuk kembali. Nah, inilah dewi. Mereka adalah dewa yang dapat berkomunikasi dengan roh kepahlawanan dan meminjam kekuatan mantan dewa perang. Kemudian roh bela diri dari Dewi Primordial Dao muncul. Ini adalah roh bela diri yang sangat kuno. Ini juga merupakan seni bela diri kuno, sangat tua bahkan waktu belum berani mencatat sejarahnya. Ling Tianzi memandang dewa perang alam liar yang keluar dari atas kepala Lin Zier, dan berkata dengan ekspresi yang sangat kagum. Li Sanxing berseru berulang kali, Guru, jika menurut apa yang Anda katakan, roh kepahlawanan disembah oleh semua makhluk hidup dan menyerap keinginan semua makhluk hidup untuk terus menjadi lebih kuat, maka pada saat ini Lin Zier sedang memanggil dewa perang alam liar, bukankah dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia? Kekuatan untuk menghancurkan bumi. Ling Tianzi berkata, tahun-tahun prasejarah telah berlalu terlalu lama, dan cara mengembangkan keinginan semua makhluk hidup tidak lagi dianjurkan, jadi roh kepahlawanan di aula pahlawan saat ini tidak sekuat di tahun prasejarah. Selanjutnya, tergantung bagaimana tanggapan Lin Bai. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin mati di tangan roh kepahlawanan. Li Sanxing memandang Lin Bai, penuh kekhawatiran. Jika, seperti yang dikatakan Ling Tianzi, Lin Zier memanggil kembali para dewa di aula pahlawan, maka kekuatan dewa perang kesunyian besar akan begitu dahsyat sehingga Lin Bai bisa menahannya. Tuan, saya akhirnya mengerti mengapa Anda sangat menghargai roh bela diri tingkat surga kelas 5. Li Sanxing tidak lagi memandang rendah Lin Zier saat ini, tetapi penuh dengan martabat. Di alun-alun turnamen. Siapa orang itu? Sebuah altar muncul di atas kepala Lin Zier. Ya Tuhan, seorang pria tanpa bayangan dan tanpa kepala berjalan keluar dari altar. Dia sebenarnya tidak memiliki kepala. Dari sini kapak perang di dalam tangan manusia tanpa kepala merasakan suatu kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Pada saat ini, semua prajurit berseru serempak, penuh kekaguman pada pria tanpa kepala itu. Pada saat ini, semua prajurit di alun-alun, termasuk Su Jianan, Li Jianxing, Qing Haitian, dan Zhao Longtu, semuanya bingung dengan teknik rahasia Lin Zier. Mereka tidak tahu dari mana asal dewa ini. Diperkirakan hanya Ling Tianzi di dunia ini yang mengetahui hal ini adalah seni bela diri kuno di zaman prasejarah. Seni bela diri ini sangat kuno sehingga waktu pun sulit mengingatnya. Lin Bai meningkatkan energinya hingga 120%, dan 5 pusaran air spiritual serta dan high ki di tubuhnya bergulung dengan liar, mengembun menjadi lapisan ki pelindung tubuh untuk melindungi dirinya sendiri. Mengaum. Roh heroik keluar dari pusaran air, menengadah ke langit dan meraung, mengguncang hutan belantara dewa perang meraung, melampiaskan kepulangannya. Segera, roh heroik melangkah maju dan bergabung ke dalam tubuh Lin Zier. Gemuruh. Pada saat ini, kekuatan di tubuh Lin Zier terus meningkat, mencapai keadaan di mana dia seolah-olah bisa meraih bintang dengan tangannya. Lin Bai, apakah kamu masih ingin bertarung denganku sekarang? Wajah Lin Zier serius, dan seluruh tubuhnya memancarkan gelombang kekuatan yang setinggi langit. Saat dia berbicara, tidak jelas apakah suaranya laki-laki atau perempuan. Namun, Lin Bai mendengar suara orang lain dari suaranya, itu adalah suara roh heroik. Berjuang. Lin Bai tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan mengangkat pedang Qingge, menunjuk ke arah Lin Zier. Terserah kamu. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan roh heroik. Lin Zier mencibir, suaranya sulit dibedakan antara pria dan wanita. Sikat. Tiba-tiba Lin Zier mengambil langkah ke depan, menempuh jarak 100 meter, dan muncul di depan Lin Bai seolah-olah sedang berteleportasi. Pukul dengan satu telapak tangan. Dengan telapak tangan acak, tidak ada fluktuasi kekuatan yang terlihat, tetapi ketika telapak tangan ini mengenai dada Lin Bai, itu menghancurkan semua pertahanan Lin Bai dalam sekejap. Bang! Tubuh Lin Bai seperti bola meriam dan terbang sejauh 5 hingga 600 meter dengan serangan telapak tangan santai dari Lin Zier. Dengan telapak tangan biasa, Lin Bai dikirim terbang 5 hingga 600 meter. Dan ini masih dalam situasi di mana Lin Bai bersikap defensif. Melihat pemandangan ini, semua prajurit yang menyaksikan pertempuran itu begitu ketakutan sehingga mereka menghirup udara dingin dan mata mereka hampir melayang.
Hahaha, kemenangan sudah ditentukan. Zhao Longtu melihat Lin Zier menjatuhkan Lin Bai dengan satu telapak tangan dan melukainya dengan serius. Kesedihan di wajahnya segera menghilang, memperlihatkan senyuman kepuasan dan kegembiraan. Lin Zier, yang dirasuki oleh roh kepahlawanan, telah sepenuhnya memiliki kekuatan alam ramuan manusia. Bagaimana Lin Bai bisa mengalahkan Lin Zier yang begitu kuat? Bab 653 Perisai Hukuman. Kapak Hukuman. 5 atau 600 meter jauhnya, Lin Bai bangkit dari tanah, dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya, melihat ke dalam, dia melihat tulang dadanya hancur, dan pecahan tulang yang patah hampir menembus ke dalam organ dalamnya. Lin Bai berdiri, mengertakkan gigi, dan bergegas maju dengan pedang di matanya yang merah darah. Niat pedang. Gunung dan sungai akan sunyi selamanya. Sebuah pedang ditebas dengan marah. Energi pedang yang kuat merobek langit dan mengenai tubuh Lin Zier. Tidak ada gunanya. Bagaimana energi pedang yang begitu lemah bisa menyakitiku? Lin Zier berjalan menuju Lin Bai selangkah demi selangkah dengan sedikit senyuman. Dengan lambaian tangannya, energi pedang Lin Bai hancur dengan kekuatan yang sangat besar. Wajah Lin Zier penuh cibiran dan kebanggaan. Dia menghancurkan energi pedang dengan lambaian tangannya. Sama seperti pedang kuat Lin Bai, pedang itu sama lemahnya dengan mainan anak-anak di depannya. Lin Zier berjalan selangkah demi selangkah, dan kekuatan serta momentum yang menguasai dunia membuat seluruh tubuh Lin Bai sakit. Pada saat ini, Lin Zier seperti dewa. Memiliki kekuatan tanpa hukum dan keagungan yang tidak dapat ditandingi. Aku tidak percaya lagi. Dewa yang sudah mati entah berapa tahun bisa bersaing denganku, manusia yang bernapas. Jalanku hari ini akan mati. Lin Bai mengertakkan gigi karena marah. Mengambil satu langkah, sayap angin dan guntur menggulung, dan tubuh Lin Bai dengan cepat mendekati Lin Zier. Pedang itu menebas dengan marah. Bayangan pedang di seluruh langit meraung ke bawah, berubah menjadi jaring pedang dan menutupinya. Wus! Lampu pedang yang kuat itu meraung, merobek ke segala arah, membelah tanah dan meninggalkan bekas pedang yang menakutkan. Namun, bayangan pedang yang terpotong dari tangan Lin Bai mengenai tubuh Lin Zier, bahkan tidak menembus pertahanannya. Dia dengan mudah mengatasi pukulan Lin Bai hanya dengan kekuatan fisiknya. Kekuatan supernatural. Feng Huak Sui Wei. Lin Bai tampak terkejut, dan ilmu pedang di tangannya tiba-tiba berubah. Niat pedang tingkat ketiga memobilisasi kekuatan langit dan bumi, dan badai yang tak terbatas mengembun. Keempat pedang energi itu menyapu seperti serangan kemarahan dari dewa dan iblis asing, menghancurkan langit dan bumi. Perisai hukuman. Pada saat keempat energi pedang ini menyapu, Lin Zier melambaikan tangan kirinya, dan perisai perunggu kuning tanah mengembun, menghalangi wajah Lin Zier. Keempat energi pedang menukik, menghantam perisai perunggu, meledak, dan semburan kekuatan keluar. Dan di tengah kekuatan ini, Lin Zier keluar dengan tenang. Perisai perunggu sepenuhnya menahan semua kekuatan di atas empat energi pedang Lin Bai. Itu tidak menyakiti Lin Zier sama sekali. Apa? Lin Bai menatap Lin Zier dengan mata terbelalak. Perisai perunggu yang terkondensasi di tangannya sepertinya mampu menahan semua serangan di dunia. Melihat ekspresi terkejut di wajah Lin Bai, Lin Zier tertawa liar, hahaha, Lin Bai, kamu tahu sekarang, kekuatanku di luar imajinasimu. Sekarang, aku bisa memberimu kesempatan untuk berlutut. Mohon ampun di depanku. Berlutut dan mohon ampun. Ini pada awalnya adalah nasib roh bela diri kelas 1 tingkat kuningmu. Semut, roh bela diri yang tidak berguna, harus berlutut di depan yang kuat. Lin Zier berkata dengan marah. Mimpi. Lin Bai sangat marah dan meraung. Pedang terbang. Lin Bai berpikir dalam benaknya, dan pedang terbang itu keluar dari dantiannya, berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tajam dan menembus. Bang! Kekuatan dahsyat dari pedang terbang menghantam perisai perunggu, menjatuhkan Lin Zier kembali lebih dari 10 meter hidup-hidup. Ketika Lin Zier mengangkat kepalanya lagi, dia berkata dengan suara dingin, kamu pecundang, kamu bisa mengusirku lebih dari 10 meter, kamu cukup tersenyum. Aku memberimu kesempatan untuk memohon belas kasihan, tapi itu sayang sekali kamu tidak menghargainya, maka aku akan mengirimmu ke jalanmu. Kapak hukuman. Wajah Lin Zier mengeras, dia memegangnya dengan satu tangan, dan kapak perang perunggu mengembun di tangannya. Ah! Lin Zier mengangkat kapak perangnya tinggi-tinggi dan menebasnya dengan marah, dan kekuatan-kekuatan surga yang besar pun runtuh. Kapak perang berubah menjadi kapak dewa yang mencapai langit dan bumi, dan menebas Lin Bai dengan marah. Tidak bagus. Lin Bai berteriak dan buru-buru menggunakan sayap angin dan guntur untuk menghindar. Dan pada saat ini, kapak perang jatuh dengan keras, dan kekuatan besar menghantam tubuh Lin Bai. Melihat bahwa dia tidak bisa menghindarinya, Lin Bai menjauh, dan cahaya keemasan muncul di sekujur tubuhnya. Tubuh pertarungan emas mengembun. Bang! Kapak ini jatuh,
membuka warna kuning tua dan menghancurkan luasnya. Biarkan langit dan bumi bergejolak, dan biarkan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Di dalam debu, Lin Zier berjalan menuju Lin Bai dengan perisai di satu tangan dan kapak di tangan lainnya. Tapi sekarang Lin Bai jatuh ke tanah, berlumuran darah dan pakaian compang camping. Di bawah kapak tadi, Lin Bai merasakan kekuatan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi, yang hampir sulit untuk dilawan. Jika Lin Bai tidak memiliki tubuh tempur emas untuk dilawan, kapak ini sudah cukup untuk membunuh Lin Bai. Lin Zier berjalan menuju asap dan debu, memandang Lin Bai yang terbaring di tanah 10 meter jauhnya dengan nafas lemah, dan berkata sambil mencibir, apakah kamu masih ingin bertarung? Lin Bai mengakuinya. Kamu sia-sia, ini fakta. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tidak bisa mengalahkanku. Lin Zier berkata sambil mencibir. Haha. Lin Bai perlahan bangkit dari tanah, mengulurkan tangannya yang berdarah untuk mengambil pedang Qingge, dan berkata kepada Lin Zier. Aku tidak bekerja terlalu keras untuk membuktikan bahwa aku lebih baik darimu. Saya ingin memberitahu Anda bahwa apa yang telah hilang dari saya, Lin Bai, akan saya dapatkan kembali dengan tangan saya sendiri suatu hari nanti. Penghinaan, ejekan, mata berputar, dan hinaan yang Anda berikan kepada saya akan mengembalikan semuanya ke kamu suatu hari nanti. Pedang ini, aku akan membuat semua orang yang memandang rendahku terbang menjadi abu dan dimusnahkan. Teknik kontrol guntur Excalibur. Lin Bai berteriak ke langit berlumuran darah. Teriakan ini membuat semua dewa dan iblis di langit gemetar, dan seluruh dunia terguncang oleh teriakan tersebut. Awan petir yang tak terbatas berkumpul di puncak langit. Garis guntur ilahi yang menakutkan tiba-tiba turun. Di alun-alun turnamen. Su Jianan awalnya sangat mengkhawatirkan Lin Bai, tetapi pada saat itu dia merasakan kekuatan guntur yang tak ada habisnya memadat di Lin Bai. Ekspresi khawatir Su Jianan berubah menjadi kejutan, dan dia berseru tak percaya, Itu adalah teknik guntur pengendali pedang ilahi dari Patriark. Kakak. Sambaran petir ilahi menghantam tubuh Lin Bai, dan ular guntur terus berenang di Qingge Lin Bai pedang. Kekuatan seperti kekuatan surga tiba-tiba meledak. Kekuatan guntur yang tak ada habisnya terkondensasi pada tubuh pedang. Lin Bai memandang Lin Zier dengan marah dan menembus dengan pedang. Cahaya pedang yang mencapai langit dan bumi menembus kehampaan, menghancurkan pemboman segala sesuatu. Bagaimana ini mungkin? Lin Zier berseru, dia merasakan gelombang kekuatan destruktif dari pedang Lin Bai. Segera, Lin Zier mengangkat perisai perunggunya untuk memblokir ujung pedangnya. Ledakan. Tapi pedang Lin Bai begitu kuat sehingga bisa membunuh dewa atau iblis manapun di dunia. Saat itu mengenai perisai perunggu, serangkaian suara, klik, terdengar terus-menerus. Bang! Perisai perunggu itu meledak berkeping-keping. Setelah cahaya pedang petir ini menembus perisai perunggu, itu mengenai bahu Lin Zier dengan keras, menusuk panahnya dengan pedang, terbang di tempat, dan mendarat 100 meter jauhnya. Lin Zier berdiri dari tanah dengan kemarahan yang tak terbatas, bahkan jika kamu adalah dewa yang turun ke bumi hari ini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk mengalahkanku. Kapak hukuman. Lin Bai, menderita kematian. Lin Zier mengangkat kapak perangnya tinggi-tinggi, dan dengan marah menebasnya. Lin Bai melihat Lin Zier mengulangi trik lamanya, dan sayap angin dan guntur tiba-tiba melintas ke langit. Dengan gerakan jari pedangnya, pedang terbang itu terbang dalam sekejap di udara. Teknik 10.000 pedang. Satu pedang berumur 9. 9 pedang terbang emas terbang di udara dan mengenai kapak Lin Zier. Gemuruh. Suara keras yang menggemparkan bumi menyebar. Pedang terbang Lin Bai ditebas dengan kapak, dan kapak perunggu di tangan Lin Zier juga hancur dan terbang. Teknik pengendalian guntur pedang ilahi. Pada saat ini, ketika pedang terbang menghancurkan kapak perunggu, pusaran roh emas, pusaran roh bumi, pusaran roh api, pusaran roh air, dan pusaran roh kayu di tubuh Lin Bai semuanya menimbulkan kerusuhan, dan gelombang kehancuran energi sebenarnya dari langit dan bumi mengembun. Di atas langit, guntur ilahi menghantam pedang Qingge, dan kekuatan bencana surgawi memenuhi udara. Lin Zier, mati! Lin Bai meraung memilukan, tanpa kemarahan di wajahnya seperti binatang buas. Kilatan guntur dan cahaya pedang keluar dari langit dan bumi. Pukul perut Lin Zier. Sebuah pedang menembus perut Lin Zier, meninggalkan lubang berdarah sebesar kepalan tangan, lukanya hangus hitam, seolah-olah disambar petir. Bab 654 Kematian Lin Zier. Dua sinar guntur dan cahaya pedang menembus, satu menembus bahu Lin Zier, dan yang lainnya menembus perut Lin Zier. Sekarang Lin Zier terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya terputus, menghantam tanah dengan keras dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Pada saat ini, dewa yang merasuki Lin Zier juga meraung dan menghilang. Ya Tuhan, aku membacanya dengan benar. Lin Bai benar-benar melukai Lin Zier. Jenius pertama Lingdong sebenarnya terluka.
Semua prajurit yang hadir berseru kaget. Su Jianan berteriak kaget, kami menang. Kami menang. Saya tidak menyangka Lin Bai benar-benar mendapatkan pedang guntur Jue dari Gua Wanlei. King Haiti dan Zhao Xiansheng keduanya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang besar. Berkata, bagaimana ini? Mungkin. Bagaimana mungkin Lin Bai, roh bela diri kelas 1 tingkat kuning, mengalahkan Lin Zier? Zhao Longtu memandang Gunung Qingtian dengan mata jahat, wajahnya tertutup es. Kekuatan alam surga terbang di dalam tubuhnya berangsur-angsur berkumpul, seperti binatang yang tidak aktif. Dia melihat Lin Zier terbang mundur. Lin Bai berkata dengan dingin, kamu kalah. Terlepas dari lukanya, Lin Zier berdiri meskipun kesakitan dan meraung dengan wajah galak, aku tidak melakukannya, bagaimana aku bisa kalah darimu? Bahkan jika aku kalah dari semua orang di dunia, aku tidak akan pernah kalah dari sampah kelas 1 tingkat kuning sepertimu. Lin Bai, bagaimana kamu berani mengalahkanku? Apakah kamu mampu dan memenuhi syarat untuk mengalahkan aku? Aku, Lin Bai, Zier, roh bela diri tingkat surga tingkat 5, orang suci dari istana Changhai Yuntai, dan jenius nomor 1 di Lingdong, bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku? Aku menang, aku tidak akan kalah, tidak sekarang, atau di masa depan. Lin Bai, menderita kematian. Telapak tangan dewa kuno. Lin Zier mengertakkan giginya, matanya merah darah, energi sebenarnya di tubuhnya mengamuk, dan dia memukul Lin Bai dengan telapak tangan. Kekuatan besar bertabrakan, menggulung momentum langit dan bumi, seperti gunung Tai yang menekan puncaknya, memberikan tekanan tak terbatas pada Lin Bai. Satu pedang berumur 9. Menghadapi serangan Lin Zier, pikiran Lin Bai bergerak, dan pedang terbang itu segera terbang lagi, dan menusuk Lin Zier dengan suara mendengung. Pedang terbang itu berkedip dan berubah menjadi 9 pegangan. Kekuatan mengerikan yang tak terbatas dilepaskan, melawan dewa dan iblis, dan dapat membunuh Xuan Huang. Begitu pedang terbang itu keluar, Lin Bai segera menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mengejarnya. Gemuruh. 9 pedang terbang bertabrakan dengan serangan Lin Zier, menjatuhkan Lin Zier lagi. Darah muncrat dari mulutnya, rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan pakaian putihnya, yang tidak ternoda oleh debu, sekarang sudah benar-benar hilang. Darah bernoda merah. Setelah pedang terbang mengenai Lin Zier, sinar cahaya pedang menembus dan mengenai Lin Zier di antara alisnya. Berhenti. Jika kamu berani menyakiti putri angkatku, aku akan menghancurkan 9 sukumu. Pada saat ini, Zhao Longtu di lapangan kompetisi tidak bisa duduk diam dan meraung di tempat. Kekuatan mengerikan dari surga terbang alam mengguncang langit. Saat berikutnya, sosok Zhao Longtu telah menghilang dari alun-alun dan langsung menuju Pulau Gantung. Ah! Lin Bai akan membunuh Lin Zier. Jika Lin Bai menyerang dengan pedang ini, Lin Zier mungkin akan mati. Banyak pejuang juga melihat petunjuknya. Tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk menahan apapun, dan Lin Bai memutuskan untuk membunuh Lin Zier dengan satu serangan pedang. Su Jianan, King Haitian, dan Zhao Xiansheng juga merasa ngeri. Dengan cahaya dingin di mata Lin Bai, dia menikam dengan pedang, sosoknya seperti kilat, dan cahaya pedang yang sangat tajam yang menembus langit dan bumi langsung menuju ke alis Lin Zier. Penghancuran besar cahaya ilahi. Lin Zier berlumuran darah, mengatupkan giginya dan meraung, dan cahaya ilahi berwarna-warni muncul lagi. Tabrakan dengan Lin Bai. Aku tahu kamu akan memiliki keterampilan ini sejak lama. Lin Zier, bahkan jika kamu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, kamu pasti akan mati hari ini. Teknik pengendalian guntur Excalibur. Lin Bai menggunakan kekuatan magisnya lagi, dan kekuatan guntur yang tak ada habisnya memenuhi Lin Bai pada bilah pedangnya. Awan petir melonjak di langit, dan ribuan guntur ilahi menembus langit. Pada saat ini, Lin Bai seperti dewa iblis yang datang dengan guntur dari langit. Kekuatan guntur yang tak ada habisnya terkondensasi pada pedangnya. Pedang ini pasti akan membunuh para dewa dan menghancurkan yang abadi. Kematian. Lin Bai menusuk dengan pedangnya. Cahaya pedang menggelegar yang menghancurkan langit dan bumi dibungkus dengan kekuatan yang tak tertahankan dan menyerang Lin Zier. Lin Zier ketakutan saat ini, wajahnya pucat, dan bayangan kematian memenuhi hatinya. Tidak, tidak. Bagaimana aku bisa kalah? Bagaimana aku bisa kalah? Aku, Lin Zier, dilahirkan untuk menjadi raja. Aku ditakdirkan untuk terbang tinggi ke langit selama 9 hari. Bagaimana aku bisa mati di sini, untuk roh bela diri kelas 1 tingkat kuning? Di tanganmu. Aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati, aku ingin masa depan yang lebih baik. Aku juga ingin menjadi orang kuat yang menekan dunia. Lin Bai, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Saudara Lin Bai, apakah kamu sudah lupa? Aku adalah saudari kesayanganmu Zier. Mata Lin Zier melembut, dan dia menatap Lin Bai dengan ekspresi memohon di wajahnya dan berteriak. Saudari Zier,
Lin Bai merasa seolah-olah pikirannya terpukul keras ketika mendengar kata kematian. Perasaan sakit hati jauh lebih menyakitkan daripada kerusakan yang ditimbulkan pada Lin Bai oleh senjata ajaib apapun. Zierku sudah mati ketika aku membangunkan semangat bela diriku. Mata Lin Bai tajam, wajahnya dingin, dan pedang menembusnya. Tidak. Lin Zier berteriak dengan sedih ketika dia melihat guntur dan cahaya pedang jatuh. Sentuh. Cahaya guntur dan cahaya pedang menembus dada Lin Zier. Pedang ini langsung menghancurkan hati Lin Zier. Ekspresi panik Lin Zier berangsur-angsur menjadi kaku, dan dia jatuh ke langit. Aku, Lin Zier, dilahirkan untuk menjadi raja. Bagaimana aku bisa mati di tangan seorang huang semangat bela diri tingkat 1? Akulah raja. Ketika aura Lin Zier menghilang, matanya seolah melihat masa depannya sendiri, Lin Zier yang akan membuat dunia menyerah. Melihat tubuh Lin Zier yang perlahan mendingin, air mata tertinggal di mata Lin Bai. Siapapun yang meninggalkanku tidak akan bisa tetap seperti aku kemarin. Mereka yang mengganggu pikiranku akan memiliki banyak kekhawatiran hari ini. Ya Tuhan, Lin Zier, dia sudah mati. Apakah si jenius Lingdong mati seperti ini pada hari pertama? Seru sejumlah besar prajurit di bidang kompetisi. King Haiti dan Zhao Xiansheng berdiri dengan marah dan meraung, Sekte Lingjian, aku ingin kamu membayar harganya dengan darah. Ketika Su Jianan melihat Lin Bai membunuh Lin Zier, ekspresinya segera berubah dengan keras, dan kemudian dia menunjukkan jejak tekad. Putri tertua dan pendekar pedang darah juga terkejut, dan kemudian ekspresi mereka menjadi dingin. Putri tertua duduk diam di kursi, memainkan gelas wine dengan ujung jarinya, dan memperhatikan arah istana Changhai Yuntai. Pendekar pedang darah itu meletakkan tangannya di atas pedang dan mengetuk sarungnya secara berirama dengan jari telunjuknya. Zier, putriku. Pada saat ini, ketika Lin Zier terjatuh dan napasnya menghilang, jeritan yang menyayat hati datang dari atas awan. Lin Bai, aku akan menghancurkan ke-9 klanmu. Suara itu meraung, dan tiba-tiba kekuatan sekuat kekuatan surgawi runtuh. Satu serangan telapak tangan membuat Lin Bai terbang lebih dari 1000 meter, tulangnya hancur, dan organ dalamnya hampir meledak. Kekuatan telapak tangan ini sungguh menakjubkan. Zhao Longtu muncul di sebelah Lin Zier, memegangi tubuh dingin Lin Zier dan menangis dengan sedihnya, Zier. Putriku, putriku. Ah! Zhao Longtu melihat ke langit dan meraung kesakitan. Raungan ini sangat memilukan dan sepertinya mengandung kesedihan yang tak ada habisnya dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Zhao Longtu meletakkan tubuh Lin Zier dan memandang Lin Bai ribuan meter jauhnya dengan sepasang mata merah darah. Fiu, Lin Bai berbaring di tanah, menatap Zhao Longtu dengan ngeri, memuntahkan darah. Bab 655 Lin Yue muncul. Telapak tangan Zhao Longtu hampir membunuh Lin Bai. Zhao Longtu bergoyang dan muncul di depan Lin Bai dalam jarak 1000 meter. Dia berkata dengan dingin, tahukah Anda betapa pentingnya Lin Zier bagi saya? Saya tidak pernah memiliki istri atau anak dalam hidup saya. Di dunia yang dingin ini hanya aku yang bisa merasakan kehangatan itu ketika aku melihatnya. Lin Bai mencibir, dia adalah wanita femme fatale. Jika dia tidak melihat bahwa kamu memegang posisi tinggi di Miracle Punggung Bukit dan ada gunanya, bagaimana dia bisa seperti ini? Menyanjungmu. Percayalah, ketika dia merasa bahwa kamu tidak lagi penting baginya, dia akan mengusirmu tanpa ampun. Aku tidak peduli. Zhao Longtu meraung. Hari ini kamu membunuh Lin Zier. Aku bersumpah, aku akan menghancurkan 9 sukumu. Setelah mengatakan ini, Zhao Longtu mengangkat tangannya untuk membunuh Lin Bai. Di atas langit, Li Sanxing berteriak dengan cemas, Guru, saya ingin menyelamatkan adik laki-laki saya. Li Sanxing berkata dengan tenang, jangan khawatir, seseorang akan mengambil tindakan. Tiba-tiba saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup, dan tawa sembrono datang, saya yang pertama dari 9 klannya. Jika Anda ingin membunuh, bunuh saja saya. Sebuah cetakan telapak tangan keluar dan mengenai dada Zhao Longtu, menjatuhkan Zhao Longtu. Keluar, dan mundur 100 meter jauhnya. Siapa itu? Zhao Longtu mengangkat kepalanya dengan marah dan berkata dengan dingin. Zhao Longtu, sudah lama tidak bertemu. Tawa sembrono datang, dan dari belakang Lin Bai, seorang pria paruh baya berjalan keluar, wajahnya penuh kegembiraan dan kebanggaan. Paman ketiga, seru Lin Bai saat melihat sosok ini. Orang ini secara mengejutkan adalah paman ketiga Lin Bai, Lin Yue. Lin Yue berjalan ke arah Lin Bai, meminum pil untuk Lin Bai, menepuk bahu Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, wah, benar. Kamu benar-benar tidak mengecewakan ayahmu dan aku. Dalam setahun, kamu sepenuhnya dikalahkan. Bunuh semua jenius di istana Changhai Yuntai. Kamu berhasil. Lin Yue tersenyum bahagia.
Setelah meminum pil Lin Yue, gelombang vitalitas meledak di tubuh Lin Bai, secara bertahap menyembuhkan luka Lin Bai. Lin Bai berkata, "Paman ketiga, mengapa kamu ada di sini?" Lin Yue tersenyum dan berkata, "Saya membantu Anda membuat janji 1 tahun dengan istana Changhai Yuntian. Karena tahun telah tiba, bagaimana mungkin saya tidak datang dan melihat-lihat? Aku akan memberitahumu nanti, aku akan membereskan bajingan ini dulu." Lin Yue tersenyum dan menatap Zhao Longtu. Lin Bai mengingatkan, "Paman ketiga, hati-hati, dia berada di alam surga terbang." Alam surga terbang, haha, siapa yang tidak? Lin Yue tersenyum tipis. Lin Bai terkejut dan menatap Lin Yue dengan mata terbelalak. Saya tidak pernah menyangka bahwa Lin Yue sebenarnya adalah master di alam Fei Tian. Zhao Longtu terlempar oleh telapak tangan Lin Yue, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yue dengan dingin. Lin Yue mengambil 2 langkah ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Zhao Longtu, apakah kamu tidak mengingatku?" Zhao Longtu menyipitkan matanya ke arah Lin Yue dan mengingatnya dengan hati-hati. Lin Yue berkata sambil tersenyum tipis, "Haha, jika kamu tidak mengingatku, maka kamu harus mengingat Lin Duo." Desis. Ketika Zhao Longtu mendengar nama Lin Duo, pupil matanya membesar dengan cepat, dan wajahnya menjadi ketakutan. Lin Yue tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu sudah mengingatnya. Siapa kamu?" Zhao Longtu bertanya, "Orang yang menginginkan hidupmu." Lin Yue tersenyum tipis dan segera bergegas menuju Zhao Longtu. 2 orang kuat di alam Fei Tian segera mulai bertarung. Pukulan kedua orang itu bertabrakan, dan kekuatan dahsyat itu menghancurkan pulau yang ditangguhkan itu. Gemuruh. Pulau yang ditangguhkan itu berguncang, dan bumi retak, memperlihatkan retakan yang sangat besar. Setelah guncangan hebat dan suara keras, pulau besar yang ditangguhkan itu meledak dan berubah menjadi kerikil, jatuh ke laut. Lin Bai berdiri di pulau yang ditangguhkan dan tiba-tiba merasakan tanah di bawah kakinya runtuh dengan cepat. Kontrol pedang. Segera, Lin Bai menginjak pedang terbang dan melayang ke langit. Sekilas, sosok Lin Yue dan Zhao Longtu sedang terbang lurus ke atas Laut Cina Timur, menghilang ke cakrawala dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saya tidak tahu apakah paman ketiga bisa menyerahkan Zhao Longtu. Lin Bai melihat lebih dalam ke arah keduanya terbang, dan segera menginjak pedang terbang dan bergegas menuju alun-alun kompetisi istana Changhai Yuntian. Kini pulau gantung hancur akibat pertempuran sengit antara Lin Yue dan Zhao Longtu. Lin Bai hanya bisa terbang kembali ke lapangan kompetisi terlebih dahulu untuk berbicara. "Lin Bai, datanglah padaku." Su Jianan buru-buru berteriak kepada Lin Bai ketika dia melihat Lin Bai jatuh. "Di mana murid istana Changhai Yuntai? Datang dan tangkap Lin Bai." King Hai Tian dan Zhao Xiansheng memelototi Lin Bai dan meraung di tempat. Huo Ling Tian juga berdiri pada saat ini, memelototi Lin Bai, dan ledakan kekuatan tingkat ramuan manusia meledak. "Lin Bai, kembalikan nyawa anakku." Pemimpin Sekte Wu Feng jauh lebih tenang, lagi pula, dia adalah seorang pembunuh. Di sekte, membunuh dan dibunuh adalah hal biasa. Di sekte Wu Feng, ketika satu pedang darah mati, yang kedua akan muncul secara alami. Oleh karena itu, ketika pemimpin sekte Wu Feng melihat Lin Bai, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan sama sekali, dia sangat tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan. Saat ini, semua pejuang yang hadir melakukan kerusuhan. Seluruh istana Changhai Yuntian dengan cepat muncul dan mengepung Lin Bai. Sekte pedang spiritual. Cabut pedangnya. Su Jianan meraung dengan marah, menghunus pedangnya, dan melangkah ke depan Lin Bai. Segera, Li Jianxing, Wang Hao, Sun Qian, Lu Yuan dan lainnya juga menghunus pedang mereka dengan ekspresi serius dan mengepung Lin Bai. Sekelompok pecundang dari sekte Lingjian berani membunuh orang suci kita, mereka hanya mencari kematian. Kepala sekolah, jika pertikaian darah ini tidak dibalas, bagaimana istana Changhai Yuntai kita bisa bertahan di kerajaan Shenwu? Sekte Lingjian akan dibantai dengan darah, yang aku adalah dewa istana Changhai Yuntai. Para murid istana Changhai Yuntai mengepung semua murid sekte Lingjian dan berteriak dengan marah. King Haiti dan Zhao Xiansheng keduanya berdiri, dan 2 gelombang kekuatan alam ramuan manusia menyapu penonton. Huo Lingtian juga menatap Lin Bai di belakang Su Jianan dengan mata jahat. Murid istana Changhai Yuntai mengelilingi murid sekte Lingjian dalam lingkaran. Wajah Su Jianan dan Lin Bai menjadi pucat, bagaimana mereka bisa membayangkan istana Changhai Yuntai begitu tak tahu malu. Lin Bai berkata, "Kepala sekolah King Haitian, apa maksudmu?" King Haitian berkata dengan dingin, "Kamu membunuh murid sekte saya, bagaimana saya bisa membiarkan kamu pergi begitu saja? Kamu harus melakukan apa yang kamu lakukan hari ini. Saya membayar harganya dengan darah." Lin Bai tertawa, "Ini konyol. Pulau yang ditangguhkan ini adalah tempat di mana pembunuhan itu gratis. Siapa yang menetapkan bahwa saya tidak bisa membunuh orang?
Kalau soal istana Changhai Yuntai Anda begitu tidak tahu malu sehingga aku tidak akan membiarkanmu pergi. Visi. Saya kira alasan mengapa saya diteleportasi bersama dengan murid-murid Sekte Wu Feng dan Istana Lie Huo adalah karena saya ingin mereka membunuh saya. Bukankah ini niat awal Anda dari Istana Changhai Yuntai? Tapi sayang sekali, sekelompok babi bodoh itu, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? King Haitian berkata dengan marah, itu tidak masuk akal. Susunan teleportasi ditransmisikan secara acak. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bisa saya kendalikan? Kepala sekolah, mengapa repot-repot berbicara kepada sekelompok orang yang sekarat? Bunuh mereka semua hari ini. Zhao Xiansheng berkata dengan ekspresi galak di wajahnya saat ini. King Haitian mengangkat tangannya dan berteriak, kepada semua teman seni bela diri yang datang ke Istana Changhai Yuntai, Istana Changhai Yuntai memiliki beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Silakan mundur untuk sementara waktu. Segera, para prajurit di alun-alun kompetisi mendengar ini. Tertegun. Apakah Istana Changhai Yuntai akan dibersihkan? Tampaknya mereka benar-benar ingin membunuh semua murid Sekte Lingjian. Istana Changhai Yuntai terlalu kecil. Berapa banyak murid yang datang ke Sekte Lingjian selama bertahun-tahun? Meskipun dia meninggal di tangan Istana Changhai Yuntai, Sekte Lingjian tidak berbalik melawannya. Artinya, kejeniusan Istana Changhai Yuntai Anda adalah seorang jenius, tetapi kejeniusan dari Sekte Lingjian bukanlah seorang jenius. Sekte manakah yang dari sekte itu? Sungguh menyedihkan bagi seorang jenius untuk mati, dan selain itu, Anda, Istana Changhai Yuntai, telah membunuh begitu banyak murid berbakat dari Sekte Lingjian dalam beberapa dekade terakhir, dan mereka tidak pernah berbalik melawan Anda. Banyak orang melihat Changhai Istana Yuntai berbalik melawanmu dan bersikap kejam saat ini, dan mereka merasa sedikit diremehkan. Bab 656 hanya perang. Tentu saja, mustahil bagi para pejuang ini untuk menghadapi Istana Changhai Yuntai, jadi mereka meninggalkan lapangan kompetisi satu demi satu. Ketika King Haitian melihat semua orang hampir pergi, dia segera meraung, murid Istana Changhai Yuntian, dengarkan perintahnya. Hari ini, tidak seorang pun yang ada hubungannya dengan Sekte Lingjian dan Lin Bai akan selamat. Kesembilan suku akan dibunuh. Suara King Haitian keras dan jelas, menyebar ke seluruh dunia. Ya! Puluhan ribu murid Istana Changhai Yuntai berteriak serempak. Kepala sekolah King Haitian, apakah kamu berencana membunuh putri ini bersama dengan Istana Changhai Yuntai? Pada saat ini, putri tertua Bai Xiao Xiao berdiri dari kursi VIP di kursi penonton dan bertanya dengan suara dingin dengan wajah cemberut. King Haitianyi memandang putri tertua dan langsung tertawa dan berkata, haha, putri tertua bercanda. Saya tidak bermaksud demikian. Yang ingin saya bunuh adalah Lin Bai dan orang-orang yang terkait dengan Lin Bai. Ini tidak ada hubungannya dengan putri tertua. Putri tertua tersenyum dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganku. Tampaknya Tuan King Haitian telah mengasingkan diri terlalu lama dan menjadi bingung. Lin Bai dari Sekte Pedang Roh, Raja Pedang Berdarah Besi dari Kerajaan Shenwu, dia adalah suamiku. Aku bersamamu. Pertunangan Lin Bai dibuat oleh ayahku dan kepala sekolah dari Sekte Pedang Roh. Namun, kami telah memperjelas bahwa keberadaan orang tua Lin Bai tidak diketahui. Ketika dia menemukan orang tuanya, kami akan mewujudkan pernikahan itu. Kamu ingin membunuhnya. Wajah putri tertua sedikit muram, dan matanya dipenuhi rasa dingin. His prajurit yang belum pergi jauh saat ini menjadi gempar ketika mendengar kata-kata putri tertua. Astaga! Putri tertua kerajaan Shenwu berbicara. Putri tertua sekarang mengendalikan jumlah tentara dan kuda terbesar di kerajaan Shenwu. Dikatakan bahwa jumlah legiun di tangannya telah melebihi 20 juta. Ya, Lin Bai adalah pemimpin dinasti saat ini. Pangeran Permaisuri, jika kita ingin membunuh 9 suku Lin Bai, yang pertama membunuh adalah Bai Xiao Xiao. Sudah berakhir, Istana Changhai Yuntai akan menghadapi kerajaan Shenwu. Harus kukatakan, keluarga wanita bisa. Dia benar-benar pahlawan wanita yang berani berdiri dalam situasi seperti ini. Banyak prajurit berhenti dan memandangi putri sulung dengan kekaguman di wajah mereka. Lin Bai melihat tekad di wajah putri sulung dan merasa bersyukur di dalam hatinya. Su Jianan dan murid-murid Sekte Lingjian sangat gembira saat mendengar putri tertua berbicara. Jika Sekte Lingjian sendiri ingin keluar dari pengepungan Istana Changhai Yuntai hanya dengan tenaga dari Sekte Lingjian, itu mungkin akan lebih sulit lagi. Ketika King Haitian mendengar ini, dia langsung terlihat sangat tidak senang dan berkata dengan muram, Yang mulia, putri tertua. King Haitian baru saja membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu kepada putri tertua. Tetapi pada saat ini, suara dingin lainnya terdengar. Kepala sekolah King Haitian, jika Anda ingin membunuh semua orang yang ada hubungannya dengan Lin Bai, apakah Anda berencana membunuh saya juga? Sebuah suara yang sangat dingin bergema di antara penonton.
Pada saat ini, semua orang berseru dan melihat sekeliling, termasuk Lin Bai, yang memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Di istana Changhai Yuntai, selain putri tertua, apakah ada orang lain yang berbicara mewakili Lin Bai? Lin Bai melihat dengan penuh perhatian dan melihat seorang pria berjubah berwarna darah dan pedang berwarna darah di salah satu kursi penonton. Setelah meminum anggur di gelas dalam satu tegukan, dia segera berdiri dan menatap King Haiti dan berkata dengan dingin. Itu, pendekar pedang darah. Dewa baru Laut Cina Timur. Pemimpin Sekte Pedang Darah. Pendekar darah sekarang memiliki kendali mutlak atas Laut Cina Timur, dan statusnya setara dengan Istana Changhai Yuntai Kerajaan Shenwu. Iklimnya telah menjadi sedemikian rupa sehingga tidak boleh diremehkan. Banyak prajurit berseru ketika mereka melihat pendekar darah. Apa yang membuat mereka semakin ngeri adalah bahwa pendekar darah itu sebenarnya ada hubungannya dengan Lin Bai. King Hai Tianwei tertegun dan segera meraung, pendekar darah, apa maksudmu dengan ini? Lin Bai tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu berdiri untuk berbicara mewakilinya sekarang, apakah kamu tidak takut dengan kemarahan Changhai Yuntai ku istana? Pendekar darah tersenyum tipis dan berkata, siapa bilang kita tidak ada hubungannya satu sama lain? Lin Bai, yang ingin kamu bunuh di istana Changhai Yuntai, adalah pelindung tertinggi Sekte Pedang Darahku. Yang tertinggi pelindung Sekte Pedang Darah. Terutama kamu. Bunuh seperti yang kamu katakan. Jika kamu benar-benar berhasil, bagaimana aku, pendekar pedang darah, bisa meyakinkan 900 juta prajurit di Laut Cina Timur? Pendekar pedang darah menghunus pedangnya dan berkata dengan dingin, kata-katanya penuh tekad, dan dia tidak akan mundur sama sekali. Lihat, Lin Bai tersenyum tipis dan menatap pendekar pedang darah. Pendekar pedang darah itu melirik Lin Bai dan mengangguk. Dengan putri tertua dan pendekar pedang darah melangkah maju satu demi satu, Lin Bai merasa sangat bersemangat. Kebanggaan semacam ini memberi Lin Bai kepercayaan diri untuk berjuang keluar dari pengepungan bahkan jika dia menghadapi ribuan pasukan. Bagaimanapun, dia masih memiliki keluarga sendiri dan sekelompok saudara laki-laki yang menunggunya kembali minum. Zhao Xiansheng tampak cemas dan bertanya, kepala sekolah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Putri tertua adalah penguasa kerajaan Shenwu. Dia memiliki lebih dari 20 juta tentara dan kuda di tangannya, dan pendekar darah adalah penguasa timur Laut Cina. Sekarang ada lebih dari 900 juta orang di Laut Cina Timur. Para pejuang menghormati perintahnya. Bagaimana mungkin King Haitian tidak mengetahui kekuatan putri tertua dan pendekar darah di kerajaan Shenwu dan Laut Cina Timur? Saat putri sulung marah, resimen kavaleri kerajaan Shenwu bisa langsung menghancurkan istana Changhai Yuntai. Saat pendekar pedang darah menghunus pedangnya, para pejuang dari seluruh Laut Cina Timur akan berbondong-bondong mendatanginya. King Haitian tidak mau menyerah. Momen ini adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan Sekte Lingjian. Setelah Sekte Lingjian dan Lin Bai pergi, itu seperti membiarkan harimau kembali ke gunung. King Haitian memandang Lin Bai, dan hatinya penuh ketakutan, orang ini telah menembus alam pil ilahi setengah langkah dengan kesempurnaan luar biasa hanya dalam 1 tahun, dan bahkan membunuh Lin Zier. Jika Lin Bai diberi waktu setengah tahun untuk berlatih, diperkirakan ia akan menembus alam ramuan manusia dan bahkan lebih kuat dari alam ramuan manusia. Pada titik manakah istana Changhai Yuntai dan Sekte Lingjian akan menjadi musuh lama? Lin Bai tidak akan pernah membiarkan istana Changhai Yuntai hidup. Tidak, Lin Bai tidak boleh dibiarkan hidup. Begitu Lin Bai pergi hidup-hidup, itu sama dengan istana Changhai Yuntai mengorbankan nyawanya sendiri. Setelah King Haitian mempertimbangkan semuanya dengan jelas, dia melihat ke arah putri tertua dan pendekar darah dan berkata, kalian berdua, mengapa kalian tidak menjual istana Changhai Yuntai untuk menyelamatkan muka, dan jangan terlibat dalam masalah ini? Yang tertua putri mencibir. Saya akan memberi Anda wajah istana Changhai Yuntai dan membiarkan murid-murid Sekte Lingjian pergi, jika tidak, saya tidak akan menyerah. Pendekar darah berkata, saya setuju, Yang Mulia Putri dan saya punya ide yang sama. King Haitianyi dengar, dia berkata dengan suara dingin, kalian berdua berkuasa di kerajaan Shenwu dan Laut Cina Timur, tapi jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menjadi terlalu sombong. Aku, yang istana Changhai Yuntai, tidak mudah untuk ditindas. Saya akan bertanya lagi. Mari kita bicara satu sama lain. Saya harap Anda berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. Bagaimana jika saya harus membunuh Lin Bai hari ini? King Haiti bertanya pada putri tertua dan pendekar pedang darah dengan nada yang hampir mengancam. Wajah putri tertua menjadi pucat, dan matanya bersinar dengan niat bertarung saat dia berkata, satu-satunya cara adalah perang. Pendekar darah mengangkat pedangnya, jika kamu bersikeras membunuh Lin Bai, maka aku, 900-an juta prajurit di Laut Cina Timur, hanya bisa bertarung denganmu, Changhai Yun. Perang telah dimulai di Istana Tai.
Mulai sekarang, prajurit dari Istana Changhai Yuntai akan muncul di Laut Cina Timur dan membunuh 1 orang, 2 orang dan 1 berpasangan. Kami tidak akan pernah mentolerirnya. Bab 657, aku akan mengirimmu 5 juta orang untuk dibunuh terlebih dahulu. Wajah King Haiti menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata putri tertua dan pendekar pedang darah, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar karena marah. Roar! Saat ini, ada getaran di atas awan. Elang naga raksasa menembus awan dan menukik turun dari langit di atas istana Changhai Yuntai. King Haitian, Zhao Xiansheng dan yang lainnya semuanya tampak terkejut. Itu adalah Legiun Elang Naga. Ya Tuhan, kita dikelilingi oleh Legiun Elang Naga. Pasti ada setidaknya 50.000 Legiun Elang Naga. Para prajurit yang meninggalkan lapangan kompetisi memandang dengan ngeri pada saat ini. Pergi. Elang naga yang mendominasi dan sombong menukik ke bawah. 50.000 prajurit dari Legiun Elang Naga berjatuhan ke segala arah di dalam istana Changhai Yuntai satu demi satu, para prajurit berdiri di atas Elang Naga dan memandang Lin Bai dan putri tertua. Jenderal terakhir memberi penghormatan kepada putri tertua. Jenderal terakhir memberi penghormatan kepada Pangeran Pedang. 50.000 prajurit Legiun Elang Naga semuanya melompat dari Elang Naga dan berlutut dengan satu kaki memberi hormat. Putri tertua melirik Lin Bai. Lin Bai tersenyum sedikit dan berkata, tidak sopan. Terima kasih, Tuan Pedang. Para prajurit Legiun Elang Naga kemudian berdiri dan kembali ke Elang Naga. Setelah pertempuran Lin Bai di perbatasan selatan, ia menjadi terkenal di militer dan dinobatkan sebagai Raja Pedang Berdarah Besi. Ia juga sangat dihormati oleh para perwira militer kerajaan Shenwu. Pria ini sendirian membalikkan keadaan di perbatasan selatan yang hampir hancur. Dia menghidupkan kembali situasi yang mati. Dengan kekuatan seperti itu, dia seperti dewa militer yang hidup. Pada saat ini, Chu Jiangliu turun dari Elang Naga, berlutut dengan satu kaki di depan putri tertua, dan berkata dengan hormat, Yang Mulia, Chu Jiangliu, memimpin pasukan 50.000 Elang Naga untuk datang menyelamatkan. Melapor kepada Yang Mulia, Sang Jenderal akan memimpin pasukan yang terdiri dari 50.000 Elang Naga. Legiun berangkat terlebih dahulu, lalu 8 juta pasukan keluarga Chu telah meninggalkan ibu kota kekaisaran, dan 7 juta legiun bertanda naga telah meninggalkan Jiayueguan dan menuju ke Changhai Yuntai Istana. Mereka diperkirakan tiba dalam 3 jam. Dan 5 juta pasukan terlarang telah tiba 100 mil jauhnya dari Istana Changhai Yuntai. Istana Changhai Yuntai dikelilingi di 3 sisi. Hanya sisi timur yang Changhai. Kami belum tiba, tapi bawahanku sudah mengatur agar orang-orang pergi ke sisi timur. Mereka hanya menunggu perintah Yang Mulia untuk mengirim 5 juta tentara kekaisaran akan menyerang Istana Changhai Yuntai. Tolong beri perintah kepada putri tertua. Saya yakin bahwa saya akan memindahkan Istana Changhai Yuntai dalam waktu 3 jam tanpa meninggalkan ayam atau anjing. Putri tertua mengangguk ringan. Ketika King Haiti dan Zhao Xiansheng mendengar apa yang dikatakan Chu Jiangliu, wajah mereka tiba-tiba menjadi ngeri, dan mata mereka hampir terbang. Chu Jiangliu menjadi yang pertama dengan lebih dari 50.000 legiun Elang Naga. Masih ada 5 juta legiun tentara kekaisaran yang mengepung Istana Changhai Yuntai sepenuhnya. Selain itu, ada 7 juta legiun bertanda naga dan 8 juta pasukan keluarga Chu sedang dalam perjalanan. Ya Tuhan, putri tertua telah mengirimkan lebih dari 20 juta pasukan. Dengan begitu banyak legiun yang mengelilingi mereka, diperkirakan King Haiti dan Zhao Xiansheng, penguasa alam ramuan manusia, tidak akan lolos dari kematian. Ya, putri tertua benar-benar hebat, dia mengerahkan 20 juta legiun untuk mengelilinginya bahkan jika dia tidak setuju. Pada saat ini, banyak prajurit di Istana Changhai Yuntai yang ketakutan dengan kata-kata Chu Jiangliu. Mendengar 20 juta legiun datang menuju Istana Changhai Yuntai, bahkan King Haiti dan Zhao Xiansheng sangat ketakutan hingga mereka menelan ludah. Matanya penuh ketakutan. Apa konsep 20 juta legiun? Jika manusia menumpuknya, mereka bisa memenuhi seluruh lautan. Fiuh. Pada saat ini, sesosok tubuh jatuh di sebelah Blood Swordsman. Pemimpin aliansi, 90.000 kapal perang di Laut Cina Timur telah berlabuh, dan sekarang berada di kapal feri timur Istana Changhai Yuntai. Setelah angka itu turun, dia berkata dengan lembut. Ketika pendekar pedang darah mendengar ini, dia mengarahkan pedangnya yang berdarah ke langit, dan cahaya berdarah melesat ke langit. Langsung, pada saat cahaya berdarah ini melesat ke langit, suara menderu datang dari Laut Cina Timur, Sekte Pedang Darah. Sekte Pedang Darah. Sekte Pedang Darah. Sekte Pedang Darah. Teriakan banyak orang datang dari laut. Lin Bai dan putri tertua sama-sama menoleh ke belakang dan melihat bahwa di wilayah laut di depan kapal feri timur Istana Changhai Yuntai, terdapat 90.000 kapal perang, penuh sesak dengan prajurit yang tak terhitung jumlahnya.
90.000 kapal perang, yang saling terhubung, sepertinya memenuhi wilayah laut di depan Istana Yuntai di Jian Changhai. Ada 90.000 kapal perang. Sekalipun ada 1.000 orang berdiri di setiap kapal perang, maka ada hampir 90 juta prajurit di 90.000 kapal perang ini. Putri tertua mengerahkan 20 juta pasukan reguler karena perselisihan. Pendekar darah secara langsung mengerahkan hampir 100 juta prajurit dari Laut Cina Timur. Wajah King Haiti dan Zhao Xiansheng menjadi gelap. Mereka tidak tahu apakah mereka gemetar karena marah atau takut, tetapi mereka tetap gemetar. Dan percakapan selanjutnya antara putri tertua dan pendekar pedang darah menyebabkan dunia King Haitian dan Zhao Xiansheng runtuh. Putri tertua berkata, saya tahu bahwa Istana Changhai Yuntai adalah tanah suci seni bela diri di kerajaan Shenwu, dan ada banyak master di sekte tersebut, jadi saya berencana menggunakan orang untuk memenangkan perang ini. Pertama, saya akan mengirim Anda 5 juta orang untuk dibunuh. Saat kamu bertarung sampai kelelahan, kami akan bertarung perlahan. Saya tidak percaya bahwa 20 juta pasukan saya tidak dapat memindahkan Istana Changhai Yuntai Anda. Putri tertua berkata dengan tegas. Setelah mendengar kata-kata putri tertua, tidak hanya King Haitian Zhao Xiansheng, tetapi juga Lin Bai, Su Jianan, dan semua prajurit di ruangan itu tersentak ketakutan. Apa yang Anda maksud dengan mengirim 5 juta orang untuk dibunuh terlebih dahulu? Apa artinya menggunakan orang untuk memenangkan perang ini? Sombong. Orang tua itu sombong. Saya akan memberi Anda 5 juta orang terlebih dahulu dan membiarkan Anda membunuh mereka secara perlahan. Ketika Anda kelelahan, kami akan bertarung lagi secara perlahan. Saya akan menggunakan 20 juta legiun untuk memenangkan perang ini. Beberapa kata dari putri tertua mengungkapkan dominasi dan ketegasan seorang jenderal. Pendekar pedang darah itu menatap putri tertua dengan mata terbelalak, dan tidak ada lagi rasa jijik terhadap wanita ini di dalam hatinya. Sebelumnya, pendekar darah mengira bahwa kemampuan putri tertua untuk mengendalikan 20 juta legiun pasti karena statusnya di keluarga kerajaan. Tapi kalau dilihat sekarang, dia begitu mendominasi dan tegas, apakah putri tertua benar-benar berencana menggunakan 5 juta orang untuk memenangkan perang ini, atau dia hanya ingin menakut-nakuti Istana Changhai Yuntai? Langkah ini telah membuahkan hasil. Setelah mendengar kata-kata tersebut, diperkirakan para murid Istana Changhai Yuntai sangat ketakutan sekarang. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah menyerang musuh dengan pasukanmu dan menyerang hatimu. Ini. Apakah Yang Mulia Putri Tertua gila? Dia ingin menggunakan 20 juta pasukan untuk menyerang Istana Changhai Yuntai kami. Ya Tuhan, kirimkan 5 juta orang kepada kami untuk dibunuh. Bukan aku. Sial, bahkan jika 5 juta orang ini tidak melawan dan berdiri di hadapanku dan membiarkan aku membunuh mereka, aku mungkin akan tenggelam dalam darah mereka. Sial, 5 juta orang akan terbunuh oleh kita, bahkan jika mereka lemah. Ini tidak ada habisnya. Jangan bicara tentang pembunuhan. 5 juta legiun ini akan datang. Jika satu orang memukul kita, mereka bisa membunuh kita semua. Kita tidak bisa memenangkan ini. Melawan militer kerajaan, kami adalah pejuang, kami bukan tentara. Pada saat ini, para prajurit di Istana Changhai Yuntai mulai goyah. Beberapa orang bahkan berlari menemui putri tertua untuk memohon belas kasihan. Tapi pendekar darah tidak bisa menjadi putri tertua. Murid dari Sekte Pedang Darah adalah pejuang, dan mereka adalah pejuang dari seluruh aliansi Laut Cina Timur. Mereka berasal dari keluarga dan sekte yang berbeda, meskipun mereka sekarang berkumpul dan mematuhi perintah dari Sekte Pedang Darah. Tapi begitu nyawa seseorang terluka, meskipun sekarang ada 90 juta pejuang yang datang ke Laut Cina Timur, alangkah baiknya jika ada 20 juta prajurit yang benar-benar bisa bertahan dan berperang. Prajurit dan pejuang berbeda. Ketika kepentingan vital seorang pejuang dirugikan atau nyawa seorang pejuang terancam, prioritas utama pejuang tersebut adalah menyelamatkan nyawanya. Prajurit tidak akan lari dari pertempuran. Merupakan kemuliaan terbesar mereka untuk mematuhi perintah dan memenangkan perang. Pendekar pedang darah berkata, prajurit Laut Cina Timur hanya berdarah panas. Jika Anda ingin bertarung di Istana Changhai Yuntai, saya, 900 juta prajurit Laut Cina Timur, akan menemani Anda sampai akhir kapan saja waktu. Setelah mendengar kata-kata pendekar pedang darah dan putri tertua, wajah King Haitian dan Zhao Xiansheng menjadi pucat. Gigi di mulutnya patah semua. Bab 658 Penindasan yang kuat. Dengan pendekar pedang darah dan putri tertua yang begitu kuat, Istana Changhai Yuntai tiba-tiba memasuki dilema. Ayolah, Istana Changhai Yuntai tidak akan berani membunuh Lin Bai di depan putri tertua dan pendekar darah. Jika Lin Bai mati, Istana Changhai Yuntai mungkin tidak akan ada artinya lagi antara aliansi antara kerajaan Shenwu dan Laut Cina Timur. Prajurit, mundur, Lin Bai membunuh Lin Zier,
yang membuat marah Istana Changhai Yuntai, dan Istana Changhai Yuntai juga melihat potensi luar biasa dari Lin Bai. Jika dia membiarkan Lin Bai pergi, niscaya dia akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Begitu Lin Bai besar nanti, dia akan menggunakan semangatnya untuk perseteruan berdarah antara Jian Zhong dan Istana Changhai Yuntai. Istana Changhai Yuntai juga harus dihancurkan. Selain itu, dua tetua tertinggi Istana Changhai Yuntai, Raja Song dan Raja Ning, seharusnya hampir berada di Sekte Lingjian saat ini. Setelah Lin Bai dan Su Jianan dibebaskan dan melihat Sekte Lingjian berdarah seperti sungai, Sekte Lingjian pasti akan membalas dendam dengan sekuat tenaga. Dengan kata lain, King Haitian sangat jelas bahwa jika Lin Bai diizinkan kembali sekarang, dalam waktu kurang dari 3 tahun, Lin Bai tidak akan terkalahkan dan datang ke Istana Changhai Yuntai. Pada saat itu, Istana Changhai Yuntai pasti akan dihancurkan oleh Lin Bai. Tidak maju atau mundur. King Haitian berada dalam dilema. Zhao Xiansheng berkata, "Kepala sekolah, saya mengirim seseorang untuk mencari tahu. Tentara Kekaisaran memang telah mengepung Istana Changhai Yuntai, dan sekilas tidak ada kapal perang marginal di depan Laut Cina Timur. Jumlah orang diperkirakan lebih banyak dari 50 juta. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bunuh Lin Bai secara langsung." Zhao Xiansheng bertanya pada King Haitian dengan suara rendah. Ketika King Haitian mendengar pertanyaan Zhao Xiansheng, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan dan tercerahkan, bunuh Lin Bai. Membunuh Lin Bai sekarang berarti mencari kematian. Bisakah 30.000 murid Istana Changhai Yuntai menghentikan 20 juta tentara pusat kerajaan Shenwu? Bisakah mereka menghentikannya? Seorang pejuang dari aliansi Laut Cina Timur. Ketika Zhao Xiansheng mendengar ini, dia segera berkata dengan enggan, "Tetapi kepala sekolah, apakah Anda akan membiarkan Lin Bai pergi begitu saja?" King Haitian berkata dengan dingin, "Biarkan dia pergi, tentu saja dia harus melepaskannya. Meskipun Lin Bai kemampuan bertarungnya bagus, tapi bagaimanapun juga, dia masih roh bela diri tingkat Huang kelas 1. Tidak mungkin dia bisa menembus alam ramuan manusia dalam waktu singkat. Selama kebutuhan mendesak Istana Changhai Yuntai terpecahkan, Lin Bai dapat dibunuh kapan saja." King Haiti berkata dengan suara yang dalam, dengan sedikit niat membunuh yang suram di matanya. Zhao Xiansheng segera mengerti, "Kepala sekolah, maksudmu adalah?" King Haiti mencibir, tidak berkomitmen. Zhao Xiansheng juga memahami implikasi dari kata-kata King Haitian dan segera berhenti mencoba membujuknya. King Haitian segera berjalan keluar dan berkata, "Karena putri tertua dan pendekar darah menjadi perantara bagi Lin Bai hari ini, wajar jika kami, Istana Changhai Yuntai, tidak dapat menyangkal tatap muka kalian berdua. Semua murid Istana Changhai Yuntai, tolong mundur." King Haitian melambaikan lengan bajunya dan memarahi semua murid di sekitar Sekte Pedang Roh untuk pergi. Melihat murid-murid Istana Changhai Yuntai surut seperti air pasang, putri tertua segera menghela nafas lega dan berkata, "Apakah kepala sekolah King Haitian bermaksud membiarkan murid-murid Sekte Lingjian pergi?" King Haitian tertawa, "Karena itu masalahnya. Saat ini, persaingan antara 4 sekte besar telah berakhir, dan Sekte Lingjian dapat pergi kapan saja." Putri tertua tersenyum sedikit, "Terima kasih." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Su Jianan menarik Lin Bai untuk meninggalkan Istana Changhai Yuntai. "Tunggu sebentar, Tuan," teriak Lin Bai. Su Jianan berbisik, "Lin Bai, apa yang akan kamu lakukan?" Sekarang, akhirnya, di bawah tekanan bersama dari putri tertua dan pendekar pedang darah, King Haitian telah menanggung penghinaan dan mundur. Jika dia tidak pergi sekarang, kapan lagi dia menunggu? Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Saya harus pergi, tetapi sebelum saya pergi, saya harus mendapatkan sesuatu." Su Jianan berkata dengan cemas, "Apa yang lebih penting daripada kehidupan?" Lin Bai berkata dengan tegas, "Jika saya tidak mendapatkannya, peluang saya untuk bertahan hidup hampir nol." Su Jianan terkejut dan melihat ekspresi serius Lin Bai, jadi dia tidak menghentikannya. Lin Bai berkata, "Kepala sekolah King Haitian, saya ingin tahu apakah Anda pernah ingat bahwa Anda mengatakan bahwa para murid yang memenangkan kompetisi antara 4 sekte besar dapat pergi ke rumah harta karun Anda di Istana Changhai Yuntai untuk mengambil harta karun dan mengambilnya. Pergi." King Haitian memelototi Lin Bai, mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu masih menginginkan harta dari Istana Changhai Yuntaiku. Merupakan suatu kebaikan besar bagimu untuk meninggalkan Istana Changhai Yuntai hidup-hidup. Kamu masih berani meminta harta karun." King Haitian sangat membenci Lin Bai. Putri tertua dan pendekar pedang darah terkejut. King Haitian, yang baru saja tenang, langsung marah dengan kata-kata Lin Bai. Mereka juga takut King Haitian tiba-tiba berbalik melawan mereka dan bertarung sampai mati bersama mereka. Meskipun putri tertua dan pendekar pedang darah memiliki keunggulan dalam jumlah, Istana Changhai Yuntai masih memiliki 7 master di alam ramuan manusia.
Suatu ketika istana Changhai Yuntai mati-matian bertarung dengan putri tertua dan pendekar pedang darah. Kekuatan 7 alam ramuan manusia cukup untuk membunuh semua jenderal militer kerajaan Shenwu. Kemungkinan besar baik putri tertua maupun pendekar pedang berdarah itu tidak akan selamat. Dan jika kerajaan Shenwu tidak memiliki jenderal, sekte pedang darah tidak akan memiliki pemimpin. Pada saat itu, kerajaan Shenwu dan Donghai akan mulai berperang lagi. Jadi pada saat ini, putri tertua dan pendekar pedang darah berharap yang terbaik adalah jika Lin Bai pergi dan segera menenangkan badai. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, karena saya memenangkan tempat pertama dalam kompetisi antara 4 sekte besar, mengapa saya tidak bisa pergi ke rumah harta karun dan mengambil harta karun? Bukankah itu mungkin? Kepala sekolah King Haitian. Lin Bai memandang King Haitian dan bertanya jalan. King Haitianhu menatap Lin Bai dengan penuh semangat, dengan wajah galak, dan matanya seperti pedang, seolah dia ingin memotong Lin Bai menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Dia mengertakkan gigi dan mengatakan sesuatu melalui giginya, ya, tentu saja bisa. Seseorang, bawa Lin Bai ke rumah harta karun istana Changhai Yuntai. Lin Bai melihat penampilan King Haitian, dan tentu saja dia tahu bahwa dia akan melakukannya. Sedang terburu-buru. Tapi Lin Bai tidak punya pilihan. Jika alam batu Yutian tidak terlalu penting bagi Lin Bai sekarang, Lin Bai tidak ingin membuat marah penguasa alam manusia dan ini. Seperti yang dikatakan Lin Bai, tanpa alam batu berkah, peluang Lin Bai untuk bertahan dari kehendak dewa raksasa hampir nol. Lin Bai mengikuti seorang murid dari istana Changhai Yuntai ke rumah harta karun. Di lapangan kompetisi, Zhao Xiansheng, King Haitian, Su Jianan, pendekar pedang darah, dan putri tertua telah saling berhadapan sejak lama. Selama Lin Bai tidak pergi, tidak ada yang bisa melepaskan ikatan ini. Datanglah ke rumah harta karun. Buka rumah harta karun dan biarkan Lin Bai melihatnya. Rumah harta karun ini hanya berukuran sekitar 100 meter persegi, dan ada beberapa ramuan spiritual dan ramuan spiritual yang layu dan berwarna kuning ditempatkan di rak di dalam ruangan. Sekilas, ini bukanlah rumah harta karun istana Changhai Yuntai, ini hanyalah sebuah ruangan kecil gelap tempat tumpukan barang belanjaan. Tempat ini adalah rumah harta karun istana Changhai Yuntai kita. Prajurit yang membawa Lin Bai berkata dengan gemetar. Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan ketika dia masuk ke dalamnya, dia secara alami memikirkan apa maksud istana Changhai Yuntai. Faktanya, ada 2 rumah harta karun di istana Changhai Yuntai, yang satu asli dan yang lainnya palsu. Jika sekte pedang roh memenangkan tempat pertama dalam kompetisi, maka harta karun yang dipilih oleh para murid sekte pedang roh adalah harta karun palsu. Dan jika istana Changhai Yuntai dan 3 sekte besar lainnya memenangkan tempat pertama, maka mereka akan pergi ke rumah harta karun yang sebenarnya. Haha, Lin Bai tersenyum menghina setelah melangkah ke dalam rumah harta karun palsu ini. Dia melihat sekeliling dan melihat batu bundar di bawah rak untuk melindungi sudut meja. Bab 659 Debau pergi. Di rumah harta karun palsu ini, Lin Bai melihat beberapa rak kayu tua yang tidak dibersihkan sepanjang tahun, dan ada beberapa ramuan kuning dan kuning bermutu rendah ditempatkan di atasnya. Di bawah rak, ada batu bundar yang menarik perhatian Lin Bai. Lin Bai berjalan mendekat seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mengeluarkan batu bundar itu, memainkannya di tangannya, dan melihat retakan padat di batu itu, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Apa ini? Lin Bai bertanya pada murid di belakangnya. Muridnya berkata, batu ini telah berada di istana Changhai Yuntai selama beberapa tahun. Sungguh aneh untuk mengatakan bahwa meskipun batu ini adalah senjata spiritual, spiritualitasnya sangat langka sehingga hampir dapat diabaikan. Lihat dia, itu masih dianggap sebagai senjata spiritual. Itu adalah senjata spiritual, dan sekte mungkin sudah lama meninggalkannya. Dan batu ini juga aneh. Tidak meninggalkan jejak ketika dilewati pedang dan kapak, dan tetap utuh meski dilewati air dan api. Kata murid itu dengan gemetar. Lin Bai mengambil batu itu dan menyuntikkan sejumlah ki ke dalamnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa, seperti yang dikatakan muridnya, meskipun ada spiritualitas di dalam batu itu sama sekali dapat diabaikan dan bahkan tidak memiliki spiritualitas senjata spiritual kelas 1. Coba gunakan metode yang diajarkan master kepadaku. Lin Bai teringat pada saat ini bahwa ketika Ling Tianzi menyebutkan alam batu Yutian, dia memberi Lin Bai cara unik untuk mengendalikan senjata spiritual. Pada saat ini, Lin Bai perlahan mengedarkan energi penenang dan menyuntikkannya ke dalam batu. Segera, Zenki Lin Bai merasakan kekuatan yang menakutkan di dalam batu, seolah-olah dia telah tertidur lelap. Saat Zenki Lin Bai semakin dekat, kekuatan ini mulai bangkit kembali. Itu dia. Lin Bai segera merasa senang. Batu bundar di tangan ini pasti berasal dari alam batu Yutian.
Lin Bai sangat gembira di dalam hatinya, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia terkejut dan berkata di dalam hatinya, seperti yang dikatakan tuannya, itu jelas merupakan senjata spiritual kelas 9, tetapi orang-orang di istana Changhai Yuntai, yang memiliki mata fana dan tidak mengenal Tuhan yang benar, sebenarnya itu digunakan sebagai batu buangan sebagai bantalan meja. Meskipun alam batu Yutian rusak, masih ada kekuatan yang tersisa di dalamnya, dan seharusnya bisa digunakan 2 atau 3 kali. Ini cukup. Lin Bai memegang cermin batu itu erat-erat, wajahnya menunjukkan sedikit kesungguhan, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Aku memilihnya. Lin Bai memasukkan alam batu Yutian ke dalam tas penyimpanannya, dan segera meninggalkan rumah harta karun bersama muridnya dan kembali ke alun-alun. Murid itu segera datang ke King Haitian dan memberi tahu King Haitian tentang harta karun yang telah diambilnya. Setelah mendengar ini, King Haitian tertawa terbahak-bahak, hahaha, saya tidak menyangka bahwa murid utama dari Sekte Lingjian, dengan wawasannya yang unik, akan mengambil setiap batu di istana Changhai Yuntai saya yang diabaikan oleh seekor anjing. Bahkan anjing tidak peduli mereka tidak mau berurusan dengan batu ini. Benarkah? Itu hanya berarti kamu buta, lebih buruk dari anjing. Lin Bai mendengar suara sarkastik King Haiti dan segera mencibir dengan jijik. Lin Bai merasa konyol bahwa senjata spiritual kelas 9 dengan atribut pertahanan sebenarnya digunakan oleh istana Changhai Yuntai untuk diletakkan di sudut meja. Jelas sekali bahwa dia buta dan tidak mengenali harta karun ini, tapi sekarang dia tanpa malu-malu mengolok-olok Lin Bai. Ketika King Haitian mendengar apa yang dikatakan Lin Bai, dia segera mendengus dingin, karena murid utama dari Sekte Lingjian telah mendapatkan harta karun itu, silakan pergi. Anda tidak diterima di istana Changhai Yuntai. Su Jianan berkata dengan dingin, ini seperti jika aku peduli dengan tempat sialan seperti milikmu ini, udaranya bau. Lin Bai, ayo pergi. Su Jianan dan Lin Bai segera berjalan menuju Fei Tianpeng. Pada saat ini, pendekar darah dan putri sulung juga datang dengan cepat. Ayo kirim kamu kembali ke Sekte Lingjian. Jika istana Changhai Yuntai memiliki rencana cadangan, itu akan merepotkan, saran putri tertua dan pendekar darah. Lin Bai mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Kemudian Su Jianan juga berkata, ayo pergi, jangan tunda, ayo berangkat. Semua murid Sekte Lingjian menaiki Fei Tianpeng dan meninggalkan istana Changhai Yuntai dalam sekejap tempat. Kemudian putri tertua memerintahkan Legiun Elang Naga untuk mengikutinya. King Haiti berdiri di istana Changhai Yuntai dan menyaksikan Fei Tianpeng pergi. Dia berkata dengan suara serius, tidak mungkin putri tertua dan pendekar darah akan mengikuti mereka kembali ke Sekte Lingjian. Istana Changhai Yuntai masih 4 mil jauh dari Sekte Lingjian. Ini adalah perjalanan 5 hari. Mari kita mulai di Pegunungan Binatang Raksasa. Pegunungan Binatang Raksasa sudah dekat dengan Sekte Pedang Roh, dan masih ada 1 hari lagi. Bahkan jika putri tertua dan pendekar darah ingin mengawal Sekte Pedang Roh, mereka hanya dapat mencapai Pegunungan Binatang Raksasa paling banyak. Zhao Xiansheng berkata, Pegunungan Binatang Raksasa, itu adalah tempat pemakaman pedang roh sekte. King Haitian berkata, Zhao Xiansheng, harap bersiap, kami berdua saja yang akan pergi dan memberi tahu sesepuh tertinggi lainnya istana Changhai Yuntai untuk mencegah keluarga kerajaan dan prajurit Donghai menunggu Lin Bai pergi dan membunuh seseorang dengan akarabin. Oke, saya akan mengaturnya. Zhao Xiansheng mengangguk dan berkata. Setelah 3 hari 3 malam terbang, semua orang mulai dari murid Sekte Pedang Roh hingga putri tertua dan pendekar darah semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Pegunungan Binatang Raksasa adalah pegunungan yang relatif dekat dengan Sekte Pedang Roh. Monster di dalamnya tidak terlalu kuat, dan hanya berada di tahap alam Xuanwu. Ketika Su Jianan melihat Pegunungan Binatang Raksasa, dia segera tegang dan akhirnya santai, kita telah mencapai Pegunungan Binatang Raksasa. Kita harus tiba di Sekte Pedang Roh saat senja. Terima kasih kepada putri tertua. Dan darah pendekar pedang yang mengawalku. Su Jianan berkata sambil tersenyum. Lin Bai berkata, putri sulung, pendekar darah, terima kasih banyak kali ini, jika tidak, akan ada pertarungan lagi. Putri sulung. Berkata dengan ekspresi normal, apalagi yang bisa kamu ucapkan untuk berterima kasih padaku. Pendekar darah berkata, itu benar, tidak perlu mengucapkan terima kasih di antara kita. Selain itu, kamu juga adalah pelindung tertinggi dari Sekte Pedang Darah. Kamu tidak dapat diganggu oleh orang lain. Jika tidak, jika kabar itu tersiar, orang lain akan melakukannya. Saya pikir saya, pejuang Laut Cina Timur, mudah ditindas. Haha, kata pendekar darah sambil tertawa. Lin Bai berkata kepada pendekar darah, paman ketiga saya dan Zhao Longtu pergi ke Laut Cina Timur untuk pertempuran sengit. Ketika Anda kembali ke Laut Cina Timur, bantu saya lebih memperhatikan pergerakan mereka.
Darah pendekar pedang mengangguk dan berkata, ini tidak masalah. Sekarang Laut Cina Timur sepenuhnya berada di bawah kendali Sekte Pedang Darah. Lin Bai tersenyum, dan dia mengagumi metode pendekar darah. Dia dengan cepat menstabilkan Laut Cina Timur yang bergejolak di hanya setengah tahun, dan memulihkan stabilitas Laut Cina Timur. Membuat seluruh pejuang Laut Cina Timur menyerah jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pejuang biasa. Pendekar pedang darah berkata, baiklah, kita sebenarnya telah sampai di wilayah Sekte Lingjian. Saya yakin tidak akan ada masalah besar. Saya akan membawa kembali prajurit dari Laut Cina Timur terlebih dahulu. Anda harus berhati-hati di sepanjang jalan baiklah. Putri tertua juga berkata, kali ini sejumlah besar legiun telah dimobilisasi, dan saya harus pergi dan menghibur mereka, sehingga militer dapat kembali ke markas mereka. Lin Bai berkata, oke, ayo mulai bekerja. Hati-hati, kata pendekar darah kepada Lin Bai. Lin Bai mengangguk dan melihat pendekar darah itu pergi. Putri tertua berkata dengan tenang, kamu sendiri harus berhati-hati. Istana Changhai Yuntai mungkin memiliki rencana cadangan. Hati-hati dengan balas dendam mereka. Jangan tinggalkan Sekte Lingjian dalam beberapa bulan ke depan. Su Jianan juga berkata, itu benar, dalam beberapa bulan ke depan, Lin Bai, tolong jangan tinggalkan Sekte Lingjian. Dengan saya di Sekte Lingjian, dia tidak akan berani main-main di Istana Changhai Yuntai. Putri tertua berkata, jika ada sesuatu jika perlu, jangan ragu untuk datang ke ibu kota kekaisaran dan memberi tahu saya. Keluarga kerajaan Shenwu pasti akan membantu saya. Su Jianan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak, Yang Mulia, Putri tertua. Kata-kata Anda telah memberi Sekte Lingjian jimat penyelamat nyawa. Putri tertua tersenyum ringan, menatap Lin Bai, dan berkata, aku pergi. Lin Bai berkata, ketika badai telah berlalu, aku akan kembali ke ibu kota kekaisaran untuk menemukanmu. Oke. Putri tertua mengangguk, dan dia serta Chu Jiangliu menaiki daun Sanglongying. Bab 660 Alam Pil Ilahi akan datang. Putri tertua dan pendekar darah membawa orang-orang mereka pergi. Segera, Su Jianan melanjutkan, ayo pergi, hanya ada 1 hari perjalanan ke Sekte Lingjian. Kemudian Istana Changhai Yuntai akan datang untuk membunuh mereka. Saya juga punya cara untuk menjatuhkan mereka. Mendengar kata-kata Su Jianan dengan tegas, Lin Bai secara alami menjadi marah percaya atau tidak. Bagaimanapun juga, meskipun Sekte Lingjian telah dikalahkan, namun ia telah mampu berdiri di tanah yang luas ini selama 5.000 tahun, bagaimana mungkin ia tidak memiliki kekuatan dan kartu trufnya sendiri. Misalnya, jika Su Jianan tidak membawa Lin Bai ke gua 10.000 guntur di area terlarang di belakang Sekte Lingjian, Lin Bai bahkan tidak akan tahu bahwa ada hal seperti itu di sana. Oleh karena itu, Lin Bai tidak tahu berapa banyak kartu truf yang masih dimiliki Sekte Lingjian saat ini. Hanya kepala sekolah dan pejabat senior Paviliun Penatua yang mengetahui kartu trufnya. Peng terbang mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, dan dalam setengah hari, ia akan terbang keluar dari gunung besar binatang buas. Su Jianan dan Lin Bai berdiri berdampingan. Su Jianan berkata, Lin Bai, sekarang kamu telah membunuh Lin Zier, kamu dapat dianggap sebagai jenius nomor 1 di Lingdong. Sangat disayangkan. Jika Jian Xuan adalah masih hidup, kamu punya dengan 2 orang jenius di Sekte Lingjian, mengapa Sekte Lingjian kita tidak bangkit? Su Jianan sangat menyesal saat dia berbicara. Melihat Lin Bai berdiri di puncak seni bela diri Lingdong kini mengingatkan Su Jianan pada Jian Xuan. Saat itu, Jian Xuan Yi sama seperti Lin Bai, mengalahkan rekan-rekannya dan mengejutkan masa lalu dan masa kini. 100 tahun yang lalu, kejayaan dari kultivator pedang dan jenius nomor 1 di Lingdong begitu besar sehingga bahkan para jenius di dunia pun tidak bisa tidak mengangkat beban mereka. Bahkan Ji Xiang pun harus menjauhi sorotan saat itu. Namun, karena iri dengan bakatnya, Jian Xuan baru saja kembali dari memenangkan kultivator pedang pertama di Lingdong, dan perubahan besar telah terjadi. Pemimpin Sekte Pedang Roh meninggal secara tragis, dan Jian Xuan dikenal sebagai pengkhianat yang menipu tuannya, menghancurkan leluhurnya, dan mencuri buku rahasia sekte tersebut. Dia telah pergi selama 100 tahun tanpa jejak apapun. Lin Bai mendengar Su Jianan menyebut Jian Xuan dan bertanya, Kepala sekolah, bukankah Anda mengirim kakak senior Li Qingxuan ke kerajaan Dayue untuk mencarinya? Jika 1 tahun telah hampir berlalu dan masih belum ada petunjuk. Di kota kekaisaran, ketika Li Jianxing kembali dari kemenangan di perbatasan selatan, Li Jianxing mabuk dan menumpahkan terlalu banyak, memberi tahu Lin Bai bahwa tujuan mendasar Li Qingxuan pergi ke kerajaan Dayue bukanlah untuk mendapatkan pengalaman, tetapi untuk menemukan jejak Jian Xuan. Ketika Su Jianan mendengar Lin Bai menyebutkannya, dia langsung tertawa dan berkata, haha,
Dia mengirim kembali beberapa berita beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa dia telah menemukan beberapa petunjuk, dan sekarang dia membutuhkan lebih banyak konfirmasi. Ini baru 100 tahun. Tetapi tidak mudah untuk menemukan jejak Jian Xuan. Ini memberi kita awal yang baik. Saya yakin Jian Xuan akan segera ditemukan. Lin Bai mengangguk dan berkata, ketika kita menemukan kakak senior Jian Xuan dan mengambil buku rahasia itu hilang saat itu, pada saat itu, Sekte Lingjian pasti akan makmur, dan kembali ke Sekte kelas 1 di Lingdong bukan lagi mimpi. Su Jianan tersenyum dan berkata, ya, terutama karena kamu. Pertarunganmu di Villa Mingjian membuat nama Sekte Lingjian kembali terkenal. Sekte Lingjian memiliki murid dari 700 kerajaan di Timur Lingdong yang bergabung dengan sekte ini setiap hari. Ini telah memberikan sekte pendatang baru yang cukup berbakat, yang juga merupakan modal kuat bagi sekte tersebut. Sekte. Lin Bai berkata sambil tersenyum, mampu melakukan sesuatu untuk sekte dapat dianggap sebagai semacam hadiah bagi saya kepada Sekte Lingjian. Lagi pula, jika Sekte Lingjian tidak memberi saya tempat untuk menetap, saya mungkin harus hidup di dunia ini. Berkeliaran tanpa akar. Su Jianan berkata dengan tegas, Lin Bai, Anda harus ingat bahwa tidak peduli seberapa hebat pencapaian Anda, betapa cemerlang, betapa kuatnya Anda di masa depan, kamu harus ingat bahwa di kerajaan Shenwu, di Sekte Lingjian, kamu akan selalu menjadi yang terbaik. Aku punya keluarga untukmu. Jika kamu telah dianiaya di luar dan tidak bahagia, kembalilah. Su Jianan juga tahu bahwa dia tidak bisa mempertahankan Lin Bai. Su Jianan juga tahu betul bahwa Lin Bai tidak akan tinggal di Sekte Lingjian lebih lama lagi, bagaimanapun, 700 kerajaan di Lingdong tidak bisa lagi menghentikan Lin Bai. Oke, kata Lin Bai dengan emosi. Kata-kata Su Jianan membuat Lin Bai merasa sangat hangat. Kemanapun dia pergi di masa depan, Lin Bai setidaknya akan tahu dari mana asalnya, dan ketika Lin Bai menjadi tua dan ingin kembali ke akarnya, dia juga akan tahu arahnya. Untuk pulang. Ya. Tiba-tiba pada saat ini, kekuatan dahsyat dari pegunungan di bawah melonjak ke langit dan menghantam perut Fei Tianpeng. Fei Tianpeng berteriak dengan sedih dan dengan cepat menyentuh tanah. Su Jianan menarik Lin Bai, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Hati-hati, ada serangan musuh. Fei Tianpeng yang tidak diserang harus pergi dan kembali ke Sekte Lingjian dulu. Su Jianan berteriak kepada Fei Tianpeng di belakang yang tidak diserang. Pada saat ini, suara menderu datang, Su Jianan, saya sudah menunggu lama sekali. Fei Tianpeng tempat Lin Bai dan Su Jianan berada jatuh dengan cepat. Keduanya sekilas melihat, di atas gunung puncaknya, King Hai Tianyin mendengar jubah hitam. Menatap Fei Tianpeng yang jatuh dengan mata dingin. Dan kekuatan spiritual yang dibombardir oleh telapak tangan sebelumnya adalah metode King Hai Tian. Ribuan meter di udara, dia menembak jatuh Fei Tianpeng dengan satu telapak tangan. Lin Bai sedikit terkejut dengan kekuatan semacam ini. Hei, kepala sekolah King Hai Tian, aku akan menyerahkan Su Jianan dan Lin Bai padamu. Aku akan memburu murid-murid Sekte Pedang Roh yang melarikan diri. Pada saat ini, Zhao Xiansheng berjalan keluar dari sisi King Hai Tian dengan dingin. Dia mengeluarkan tas penyimpanannya segera saat dia menyentuhnya, kompas terbang bundar jatuh di bawah kakinya dan terbang di udara. Fiuh! Kecepatan Zhao Xiansheng meningkat drastis, berubah menjadi pelangi terbang dan menyerang puluhan Tianpeng terbang yang melarikan diri. Tidak bagus. Su Jianan memandang dengan cemas pada Zhao Xiansheng yang sedang berjalan pergi. Jika dia menyusul Fei Tianpeng dari Sekte Lingjian, hasilnya tidak akan terbayangkan. Di bawah Master Alam Ramuan Manusia, Li Jianxing, Wang Hao, Lu Yuan dan lainnya tidak mampu melawan sama sekali. Lin Bai memperhatikan Zhao Xiansheng mengejar Fei Tianpeng di kompas, dan segera berkata, Kepala sekolah, saya akan menangani Zhao Xiansheng. Lin Bai, apakah kamu yakin? Zhao Xiansheng berada di alam ramuan manusia tingkat pertama. Su Jianan dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Bai. Jangan khawatir, meskipun aku tidak bisa membunuhnya, dengan kekuatanku saat ini, tidak akan mudah baginya untuk membunuhku. Selain itu, aku hanya perlu menjeratnya dan membiarkan Fei Tianpeng pergi. Aku tidak perlu berjuang mati-matian. Lin Bai berkata ringan. Su Jianan tidak dapat memikirkan cara lain sekarang. Tianpeng terbang mereka telah jatuh. Meskipun Su Jianan adalah master di alam ramuan manusia tingkat kedua, dia tidak dapat mengejar Zhao Xiansheng yang terbang di udara. Sekarang Su Jianan hanya bisa berharap Lin Bai bisa menghentikan Zhao Xiansheng. Jika tidak, para jenius dari Sekte Lingjian akan langsung dibantai oleh Zhao Xiansheng hari ini. Kepala sekolah, aku pergi, kamu harus lebih berhati-hati dengan King Hai Tian. Lin Bai mengingatkan. Su Jianan berkata, jangan khawatir, sekarang King Hai Tian dan saya sama-sama berada di alam ramuan manusia tingkat kedua.
Jika kita bertarung sampai mati, kita tidak tahu siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Ketika Su Jianan mengatakan ini, ada kekerasan di matanya. Cahaya yang ganas. Jelas dia sangat membenci istana Chang Hai Yuntai dan King Haitian. Selama bertahun-tahun, jumlah orang jenius dari Sekte Lingjian yang tewas di tangan istana Chang Hai Yuntai mungkin 9.000, bahkan 10.000. Sebagai kepala sekolah Lingjian Sekte saat ini, bagaimana mungkin Su Jianan tidak marah? Lin Bai mengangguk acuh tak acuh, melebarkan sayap dewa angin dan petir, menyapu langit, dan mengejar Zhao Xiansheng.